Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, calon Taruni Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Fitriah Hidayanti, NRT 2020.2029.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas B, nomor urut 10. Izin, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna perencanaan strategis dan penerapannya dalam keimigrasian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi. Suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan agar dapat mencapai suatu tujuan, maka di sini diperlukan suatu manajemen. Manajemen ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan, serta pengarahan atau pengawasan. Kemudian dari keempat fungsi tersebut ada fungsi perencanaan. Nah, apa sih itu fungsi perencanaan? Nah, suatu organisasi atau lembaga atau suatu perusahaan pasti memiliki suatu tujuan. Nah, penentuan tujuan atau filosofi dasar ini akan menentukan berjalannya suatu organisasi ini. Penentuan sebuah tujuan tentu harus memikirkan cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan. Cara-cara atau langkah-langkah tersebut dapat disebut juga dengan rencana. Perencanaan adalah proses penentuan dari cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan demi meraih tujuan suatu organisasi dengan efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas integratif yang mencoba untuk memaksimumkan efektivitas secara total dari organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perencanaan harus menyangkut 3 hal utama, yaitu perencanaan yang menyangkut masa depan atau masa yang akan datang, yang kemudian perencanaan harus menyangkut dengan tindakan yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah perencanaan harus memiliki serangkaian tindakan di masa depan yang akan dilakukan oleh perencana. Tujuan dan filosofi organisasi yang ditentukan oleh organisasi akan mempengaruhi strategi yang akan dilakukan oleh manajer atau pelaksana manajemen. Karena setiap tujuan akan memiliki strategi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain ialah lingkungan. Lingkungan merupakan semua faktor yang ada di sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi daya tahan organisasi, seperti lingkungan eksternal langsung atau lingkungan yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan oleh manajer, yang kemudian lingkungan eksternal tak langsung dan lingkungan internal. Organisasi harus bisa mengontrol faktor-faktor tersebut agar bisa bertahan. Namun, jika organisasi tidak bisa mengontrol faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor tersebut tidak bisa dikontrol oleh perusahaan atau organisasi, maka organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan menerapkan perencanaan strategis. Nah, apa sih itu perencanaan strategis dan apa pentingnya bagi sebuah manajemen? Nah, perencanaan strategis ialah suatu proses penentuan arah dan tujuan organisasi yang mempertimbangkan lingkungan atau kondisi lingkungan perusahaan maupun organisasi. Perencanaan meliputi penentuan visi, misi, dan nilai-nilai tujuan jangka panjang dan rencana tindakan yang akan dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan cara terbaik atau strategi terbaik yang akan digunakan untuk menghadapi peluang maupun tantangan. Nah, peluang maupun tantangan ini didapatkan dari faktor-faktor lingkungan yang telah saya singgung sebelumnya. Kemudian rencana strategis ini digunakan untuk menyesuaikan perusahaan maupun organisasi dalam menghadapi suatu perubahan lingkungan. Perencanaan strategis
penting dan perlu dilakukan pada setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan. Alasan ini kemudian untuk contoh penerapan perencanaan strategis di bidang keimigrasian, saya mengambil 2 contoh yang akan saya paparkan setelah ini. Yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan aturan baru yang mengatur tentang pembatasan pemohon pelayanan di kantor imigrasi demi menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan COVID-19. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan kondisi kesehatan lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyesuaian ini dilakukan oleh dasar dari keputusan Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu, contoh kedua yang saya ambil yaitu adalah untuk menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta selera masyarakat yang beralih ke digital, maka dibentuklah pelayanan persetujuan visa online, permohonan antrean paspor online, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pemohonan layanan imigrasi dan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal oleh zaman dan agar dapat tetap digemari oleh masyarakat. Karena masyarakat saat ini lebih prefer atau lebih senang dengan segala hal yang berbau digital. Karena hal-hal digital atau segala sesuatu yang berbau digital ini sangatlah mudah dan praktis, karena sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia telah memiliki smartphone yang dapat mengakses segala macam hal yang berbau digital. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dalam paparan video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.